Oke guys, balik lagi bersama gua Halim Sahjana di channel Go Casting. Oke, di video kali ini gua bakal mereview film Kuntilanak 2. Bagi kalian yang belum pernah menonton film Kuntilanak 2, disimak video ini hingga selesai. Sebelumnya gua mohon maaf karena gua pakai headset seperti ini dikarenakan gua belum punya mini mikrofon. Oke, kita lanjut reviewnya di video ini. Oke guys, kita mulai reviewnya. Ini versi gue ya. Kalau kalian suka, kalian bisa like, komen, dan share. Pengalaman si sutradara Rizal Mantovani menggarap film Kuntilanak pada rentang tahun 2006 hingga 2008 membuatnya memiliki pengalaman dalam mengembangkan sebuah film. Nah, paling anyar tentu saja adalah film Kuntilanak yang rilis pada momen lebaran tahun 2019. Setahun sebelumnya, Rizal Mantovani sudah sukses mengenalkan gaya kuntilanak baru, tepatnya pada lebaran tahun 2018. Cukup sukses dengan film pertamanya, Kuntilanak masih akan berkeliaran di tahun ini. Seperti apa ulasan film Kuntilanak 2? Kita simak ya. Oke guys, kita bahas dari tokohnya dulu ya. Di tokoh utamanya itu ada yang bernama Dinda, yaitu Sandrina Michelle Skorniki, punya pengalaman yang tak terlupakan tentang kuntilanak. Bersama adik-adiknya si Krisna, Panji, Miki, dan si bungsu Clara Bosnan, mereka tuh berjibaku melawan kuntilanak di film pertamanya guys. Oke, karena gue udah keringetan, kita lanjut. Sebuah petualangan horor yang segar. Namun, petualangan tersebut ternyata masih berlanjut. Kali ini kedatangan seorang wanita bernama Camilla ke si rumah Tante Donna. Nah, pertemuan ini ternyata menyingkap hal baru tentang keluarga si Dinda. Pertama, mereka berkunjung ke sebuah hutan terlarang. Nah, yang kedua, rumah mereka tuh terlihat sangat creepy. Kedatangan Dinda bersama adik-adiknya ternyata memunculkan beberapa fakta baru. Oke. Nah, terus si Panji dan si Krishna yang suka menyelidiki hal-hal mistis sebenarnya sudah terpancing. Nah, hanya saja mereka belum bisa membuktikan keanehan si Camilla, kecuali hal-hal yang mengagetkan mereka di hutan terlarang tersebut. Nah, tak hanya hutan, rumah Camilla yang berada di tengah hutan pun terbilang mengerikan. Meski menampilkan gaya yang klasik, tapi tetap saja si rumah ini tetap kelihatan ngeri gitu loh. Nah, kengerian ini semakin terasa waktu adik-adik si Dinda mulai merasakan hal aneh pas dia mainin wayang. Nah, sementara itu kakak angkat mereka si Julia menghilang secara misterius, nggak tahu tuh diambil sama kolong wewe apa-apaan. Lalu pacarnya si Edwin, dia justru malah terjebak dalam pemikiran Bontapanti yang sudah memberikan peringatan untuk segera meninggalkan rumah tersebut. Lalu siapa sebenarnya Camilla? Benarkah ia ibu kandung dari Dinda? Kuntilanak 2 menghadirkan gaya horor yang berada di film yang lebih bagus dari film pertamanya. Lebih gelap, lebih mengerikan, tanpa melupakan unsur petualangan yang dimainkan dengan apik oleh para pemain bocil-bocil itu. Nah, kalau dari segi CGI-nya nih di film ini udah sangat bagus ya. Soalnya di Kuntilanaknya sendiri itu terlihat lebih menyeramkan dari film yang pertamanya itu. Nah, kalau di film pertamanya narasi yang gembira itu melalui dialog-dialog anak yang menjadi kekuatan filmnya. Tapi di film Kuntilanak 2 ini gaya tersebut lebih dewasa. Mereka tidak lagi hanya sekedar anak-anak biasa. Nah, terus ini di-upgrade gitu dari karakter yang sebelumnya masih banyak bocil-bocil lah. Nah, kalau sekarang lebih banyak yang pemeran dewasanya. Nah, di si penonton akan melihat bagaimana ekspresi Dinda yang begitu ingin melihat ibu kandungnya. Aduh, ada motor. Panji dan Chris, aduh, sorry guys, gue udah ingatan banget ini. Ada lilin juga. Gue lepas dulu. Oke, dilanjut, mungkin tadi ada sedikit gangguan. Nah, kita lanjut ya. Nah, si Rizal Mantovani ini sedikit membawa ke arah yang lebih benar-benar terasa mengerikan.
Nah, Tone dibaca apa ya? Ya Tone aja. Tone film ini terasa lebih gelap dan dari film sebelumnya. Pergerakan kamera pun lebih liar, kayak lebih smooth, lebih bagus lah dari yang film Kuntilanak yang pertama itu. Tapi di film Kuntilanak yang kedua ini tidak terlalu banyak jump scare yang ada di videonya. Apa sih yang ada di film? Gue baru pertama kali nge-review kayak gini. Sorry ya kalau kalau kurang bagus. Oke, lanjut. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan, namun film ini masih menyajikan cerita yang menarik. Ditambah lagi dilengkapi dengan petualangan anak-anak yang membacakan misteri tentang keluarga si Dinda. Secara keseluruhan, Kuntilanak 2 lebih punya nilai gagasan horor yang bagus. Pendekatan untuk film ini pun terasa lebih baik dan menjadikan hampir semua pemerannya mendapatkan porsi yang lebih meningkat dengan karakter yang mereka mainkan. Bicara tentang karakter, Susah Same yang berperan sebagai Julia harus lebih meningkatkan penampilannya. Sementara itu, si Maxim Botir tidak mengecewakan. Ia bermain cukup baik di film ini. Lalu bagaimana dengan kejujuran peran anak-anak di film ini? Kalau jujur ya, kalau gua sih, menurut gua mereka semua tuh tetap kayak lebih menyenangkan. Ya, anak-anak kecil tuh seru, ekspresinya dapet. Kalau misteri tentang keluarga Dinda yang terpecahkan, siapa sebenarnya sih Camilla itu? Kok gua apa sih? Guys, sorry guys, gua aduh, ini udah efek kegerahan, ini udah banget. Tahan. Ya, lanjut. Tadi sampai di mana ya? Oh ya, lalu apakah misteri tentang keluarga si Dinda terpecahkan? Siapa sebenarnya si Camilla? Apakah kali ini Dinda akan bertarung dengan kuntilanak seperti di film pertamanya? Film ini dulu tayang di tahun 2019 di pas Lebaran. Lu nonton nggak? Kalau gue sih nggak, makanya gue masih agak bingung nih sama film ini. Belum terlalu mendalami ya. Kalau dulu tayang di 2019, apa sih? Oh ya, dulu tayang di 2019 ya, gitu dah. Oke, reviewnya cuma sampai di situ aja. Gue udah keringetan. Gue juga nggak tahu mau ngomong apa lagi. Cukup sekian review video dari saya. Kalau ada salah kata atau perkataan gue yang kurang kalian mengerti, gue minta maaf. Karena ini juga gue pertama kali kan review secara tatap muka kayak gini. Oke, kalau kalian suka, kalian bisa like, comment, dan subscribe. Thank you buat yang sudah nonton sampai habis. Bye.